بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sahabat Yamani TV, berjumpa kembali dengan kajian berseri Road to Ramadan Jannah from Home yang dipersembahkan oleh Yamani TV. Kembali kita akan menggali tentang kisah-kisah para nabi yang pada kajian sebelumnya kita sudah mendengarkan ya. Begitu menarik ternyata sosok Nabi Ibrahim alaihissalam begitu luar biasa di dalam mengemban ya amanah dakwah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanannya merubah peradaban yang luar biasa, bagaimana mengembalikan tatanan kehidupan masyarakat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sudah ditemani oleh guru kita, Ustaz. Ya, alhamdulillah ya, berjumpa lagi dalam program Yamani. Sehat saja. Alhamdulillah, berkat. Sebelum kita dengarkan kembali bagaimana Ustadz Qalyubi memaparkan tentang keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan nilai-nilai yang kita akan petik ya di dalam perjalanan kehidupan kita, Yamani ya, untuk para sahabat Yamani akan mempersembahkan ya ini sebuah t-shirt yang dikhususkan bagi para pendengar setia Yamani ya dalam program Road to Ramadan Jannah from Home. Sebuah kaos yang menarik ya. Ya, ini bisa dimiliki oleh para sahabat Yamani yang terus menyimak kajian-kajian berseri Yamani. Kemudian juga ada hadiah mug cantik ya. Ini nanti kita akan bisa kirim kepada mereka yang terus menyimak kajian-kajian berseri Yamani. Tentunya barang-barang ini bisa kita dapatkan atau sahabat Yamani dapatkan untuk terus menyimak kajian-kajian berseri Yamani ya, dengan mengikuti ataupun mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dikirimkan oleh tim sahabat Yamani TV. Oke, Ustaz, pada kajian sebelumnya kita sudah sangat dalam nih ya. Ternyata ada hal-hal yang nggak kita ketahui ya. Ya, kalau dulu di SD kita hanya tahu musuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu Raja Namrud ya. Ternyata ya keluarganya, masyarakatnya ya, kemudian pemerintahannya yang ternyata memusuhi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan terakhir kita sempat nyinggung sedikit ya Ustaz ya, bahwa setelah hijrahnya beliau ke Mesir, kemudian Raja Mesir pada saat itu memberikan hadiah ya kepada beliau, seorang wanita yang soleh mungkin pada saat itu ya, untuk kemudian menjadi pembantu keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, selanjutnya gimana Ustaz? Ini pasti akan lebih menarik. Silakan Ustaz. Baik, jadi bismillahirrahmanirrahim, sahabat Yamani yang dimuliakan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah ke beberapa kota, termasuk nanti Mesir gitu ya. Bahwa ada satu kisah yang harus kita perhatikan juga, bahwa kondisi di mana Nabi Ibrahim masuk ke negara itu ya tentunya belum mengenal dakwah. Bahkan disebutkan rajanya itu masih raja zolim juga gitu kan. Dia mengambil wanita-wanita cantik yang dia kehendaki. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Sarah, nah ditanya Nabi Ibrahim, ini siapa gitu. Kalau dia jawab istriku, pasti diambil kan. Nah, kondisinya ya. Makanya beliau mengatakan hiya ukhti, dia saudariku. Maksudnya saudari dalam iman gitu kan. Nah, maka dalam konteks ini nanti itu disebut dengan tauriyah. Tauriyah itu ya berbohong tapi dalam konteks kebaikan gitu, untuk menyelamatkan istri beliau. Nah, tapi nanti juga ini kebohongan ini yang nanti jadi alasan Nabi Ibrahim alaihissalam di yaumil qiyamah itu enggan malu kepada Allah gitu kan. Ketika seluruh umat minta syafaat, Nabi Ibrahim ingat dulu pernah berdusta, padahal sekali dustanya doang, sekali satu doang, aja itu ya. Kalau kita satu doang. Padahal itu pun juga untuk menyelamatkan istrinya gitu kan. Nah,
tapi ingat aja itu. Makanya merasa tidak layak untuk mendapatkan syafaat, untuk memberikan syafaat. Nah, tapi nanti ya singkat ceritanya kan beliau berdakwah gitu kan, banyak orang yang masuk ke dalam agama beliau, dalam agama Islam, atau dulu dikenal dengan Hanifiyah. Gitu kan? Agama yang lurus gitu kan. Nah, nanti Siti Hajar dihadiahkan oleh Raja Mesir itu kepada Siti Saroh. Nah, maka dalam konteks ini tentunya hadiah ya wanita mulia gitu kan. Bukan jadi, sembarangan hadiah ya. Bukan sembarangan hadiah gitu kan. Hingga akhirnya nanti kebesaran jiwa Siti Saroh ini karena seorang Ibrahim juga perlu keturunan gitu kan. Maka beliau dengan ikhlasnya tuh menikahkan Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim itu. Jadi yang menikahkan istrinya ya? Istrinya, Masya Allah gitu kan. Dalam kisahnya seperti itu ya. Karena memang Siti Hajar dihadiahkannya ke Siti Sarah itu. Oh, Siti Hajar itu diberikan hadiahnya kepada Siti Sarah itu. Siti Sarohnya ya, bukan kepada Nabi Ibrahim ya. Bukan. Nah, dari situlah kemudian kebesaran jiwanya akhirnya kan dengan Siti Hajar punya anak Ismail. Nggak berselang lama kemudian Allah kasih juga Siti Saroh anak yang bernama Ishak kan. Setelah Ishak nanti ada cucunya Yakub dan puluhan nabi dari keturunan Siti Saroh itu. Jadi subhanallah, ini memang keluarga Anbiya yang dijadikan oleh Allah sebagai teladan dalam ketauhidan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling monumental kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah kan, untuk membawa istrinya Siti Hajar dan putranya Ibrahim yang masih merah balita, ya. Itu mengarungi lembah Ngarai gitu kan, dari Irak ke Jazirah Arab itu kan cukup panjang. Itu Masya Allah. Hingga ujungnya ditempatkan biwadin gitu, di sebuah lembah. Di situ nggak ada pepohonan, nggak ada sumber air itu kan, Masya Allah. Itu semua karena perintah Allah. Makanya perbekalan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dan anaknya yang masih merah itu hanya cukup untuk 2 hari. Perbekalannya. Ya? Setelah 2 hari habis itu makanan, air, dan Nabi Ibrahim izin pamit pergi, meninggalkan dalam kondisi itu. Makanya Siti Hajar bertanya, kenapa engkau pergi? Nabi Ibrahim diam, nggak bisa jawab gitu kan. Sebagai seorang manusia sedih juga ninggalin anak istri. Karena di dalam tempat konteks untuk mentaati perintah Allah. Betul. Ya. Makanya ditanya 2 kali nggak jawab. Akhirnya dirubah pertanyaannya. Allahu ya'muruka? Apakah Allah yang memerintahkan engkau agar meninggalkan kami? Baru kata Ibrahim, bala, benar. Baru menjawab benar. Nah, setelah dengar jawaban benar, apa kata Siti Hajar? Masya Allah, memang istri dari seorang nabi yang sudah mentauhidkan Allah. Idzan Allahu lan yudoyi'ana. Kalau begitu Allah nggak bakalan menelantarkan kami. Subhanallah. Hingga nanti itu Masya Allah, keyakinan luar biasa. Nggak ada orang coba. Sama sekali nggak ada orang. Makanya dalam kisah pencarian air itu, lari dari bukit Sofa ke Marwah, itu sambil minta pertolongan, kali ada orang gitu kan. Nih anaknya nangis terus gitu kan, nyari air. Kalau sekarang orang umroh di Sofa Marwah nyaman banget gitu. Air kiri tong-tong air itu kiri kanan. Kalau dulu di musim panas, Masya Allah, itu panasnya minta ampun. Tapi mari kita lihat betapa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang dekat kepadanya. Sudah 7 putaran tuh kan. Karena nggak dapat air, akhirnya balik kan. Kembali lagi ke posisi awal ya. Ke posisi awal. Ternyata sambil nangis itu Ismail kecil itu menghentakkan kakinya. Ternyata ada zam-zam di situ, ada air. Sebenarnya air itu nggak jauh. Nggak jauh. Ini apa ibrohnya ya? Apa sebenarnya Allah ingin menitipkan pesan sebenarnya? Pesan dari Allah kepada kita bahwa kita itu hanya disuruh ikhtiar. Tapi Allah sudah siapkan sebenarnya. Makanya
Safa Marwah itu kan sebenarnya hanya lintasan gitu Iya, kan. iya, iya. Tapi tujuannya mah sudah Allah siapkan di situ. Sudah ada gitu kan. Dan ini bagi kita jangan takut Iya, kekurangan apapun selagi kita bersama Allah. Allah, Gitu kan. Masya Allah. Makanya Masya Allah. Dan kenapa Nabi Ibrahim tinggalin? Karena itu untuk jadi pusat peradaban ke depannya kan. Iya, iya. Nah, hingga nanti jadi lembah yang ramai gitu. Yang dikunjungi banyak Dikunjungi orang. hingga hari Hingga kiamat. hari kiamat. Masya Allah. Kalau sampai sekarang sudah miliaran orang Wah, sudah itu, mengunjungi. Masya Allah. Orang yang taat kepada Allah pasti Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Nah, ini baru ketika Nabi Ibrahim punya anak, kan iya, iya. masih bayi kan. Iya, iya, iya. Nanti ketika usia 7 tahun lagi dikunjung itu, datang lagi perintah Allah kan. Pada usia 7 tahun Nabi Ismail ya. Apa perintah? Suruh nyembelih. Masya Allah. Jadi perintah Allah yang kedua setelah Perintah Allah beliau yang kedua setelah diperintahkan meninggalkan itu. untuk membawa istri beliau Betul. ini ditinggalkan dan diperintahkan untuk meninggalkan. Kemudian pada usia 7 tahun 7 tahun. itu ada perintah selanjutan. Ada perintah lanjutan. Jadi ujian besar kepada Nabi Ibrahim itu memang Allah sebutkan. Wa innahu lahuwal bala'ul mubin gitu. Bahwa kekasih Allah itu ujiannya sangat besar gitu kan. Udah nih anak dinanti puluhan tahun gitu kan. Udah lahir disuruh ditinggalkan. Sudah mulai lucu-lucunya gitu kan. Disuruh disembelih pula. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang yang memang kekasih Allah, sami'na wa ata'na. Nah, proses itulah yang kemudian nanti melatari kita ibadah kurban. Nah, tapi dalam dialog di surah As-Saffat itu kan sangat indah. Ini keluarga Nabi yang jadi teladan itu. Anak 7 tahun, kisaran 7 tahun Nabi Ismail itu diajak dialog oleh Nabi Ibrahim tentang perintah menyembelih itu. Jadi enggak langsung dilaksanakan, tapi diajak dialog dulu itu anaknya. Berdiskusi ya dengan anaknya. Dengan usia seperti itu diajak dialog, coba bayangkan. Jadi memang calon nabi ya punya kecerdasan juga gitu. Sama seperti Sama bapaknya. seperti bapaknya. Nah, dalam dialognya itu kan Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangzur madza tara. Wahai anakku tersayang, itu kalimat panggilan sayang, ya bunayya. Sungguh aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Maka apa pendapatmu? Kalau terjemah letterlek kan menceritakan mimpi. Tapi yang harus kita ketahui bahwa mimpi Nabi itu wahyu. Dan anaknya nih, Nabi Ismail ini, dia paham itu perintah Allah. Makanya jawabannya, ya abatif alma tu'mar fasatajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan perintah dari Tuhanmu itu. Insya Allah engkau dapati aku termasuk orang yang sabar. Usia 7 tahun, bayangin. Mau disembelih. Kalau siap. Kalau anak-anak kita kabur minggat dari rumah. Kabur, kita mau divaksin aja lari. Iya, vaksin loncat sana loncat sini ya. Betul. Nah, jadi pendidikan tentunya kan, pendidikan kenabian yang diberikan Ibrahim kepada keluarganya tentang ketaatan, tawakal, takdir, semuanya udah diajarkan. Ustaz, maaf potong sedikit. Itu sebenarnya konteksnya ketika Nabi Ismail itu berusia 7 tahun itu pertama kali Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu atau memang pernah ada proses bertemu sebelumnya? Proses bertemu ya tentu ada gitu ya. Jadi Siti Hajar, Ismail itu kan untuk memakmurkan lembah ini, Makkah itu. Sementara Nabi Ibrahim di Palestina itu kan berdakwah di sana. Tentu ada kunjungan gitu kan ya. Nah, tapi yang kunjungan intens itu ternyata tidak fisik. Oh, tidak fisik ya? Tidak fisik ada tentunya ya. Tetapi doa, Masya Allah. Nah, ini doa Nabi Ibrahim itu
Itu di surah Ibrahim kita dapati kan, Iya, iya. doanya kan masya Allah. Panjang itu ya. Banyak. Rabbi Banyak ij'alni banget. muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Iya, iya. Nah itu nyambung Iya, itu. betul. Makanya bagi kita ibrohnya nih, jangan pernah absen mendoakan anak-anak kita. Iya, iya. Nah kalau anak-anak kita itu, ya sebut namanya satu-satu gitu. Bayangkan wajahnya gitu. Itu yang jarang Ini yang jangan kita doanya umum saja Iya, gitu iya, kan. Enggak. Nabi Ibrahim khusus doanya. Para sahabat Nabi juga khusus doanya gitu. Kalau membayangkan saudara-saudaranya, ya didoakan khusus. Sebut namanya, Sebut bayangkan namanya. wajahnya ya, Ustaz. Nah, betul. Luar biasa. Jadi selain bagaimana figur ibu, ya, tentunya sebagai seorang istri Nabi, bukan kaleng-kaleng. Bukan. Tentunya adalah seorang wanita yang berkualitas ya. Bagaimana bisa mendidik, ya, menanamkan nilai-nilai yang luar biasa ke Nabi Ismail alaihissalam. Dan yang kedua adalah konteks tadi, yang kita sering lupa tadi, bahwa ternyata kunjungan tidak intens karena jarak dari Palestina ke Makkah cukup jauh, tetapi di balik itu ternyata ada kunjungan spiritual ya, yaitu dengan doa-doa itu. Doa, dan jadi, itu bisa kita lakukan. Itu bisa kita lakukan. Jadi sahabat Yamani, bahwa ternyata ketika kita mendidik anak itu bukan sekedar bagaimana memberikan anak kita itu kursus-kursus yang mahal, ya, kemudian bimbingan-bimbingan belajar yang mahal, tetapi ada satu hal yang penting, yaitu bagaimana seorang ayah, seorang ibu itu bisa memberikan doa yang terbaik ya kepada anak-anak kita, membayangkan wajah mereka, menyebut nama mereka untuk menjadikan mereka anak-anak yang soleh. Ustaz, lanjut Ustaz, ini menarik sekali. Lanjut. Nah, jadi ketika perintah itu datang, maka direalisasikan seperti apa adanya. Nabi Ibrahim belum tahu bahwa nanti itu hanya ujian gitu kan. Ya. Makanya penyembelihannya itu masya Allah dramatisir. Ya. Setan di situ datang. Itu usia 7 tahun ya? Usia 7 tahun, kisaran 7 tahun lah kalau menurut riwayat. Ya. Usia mumayyiz. Ya. Gitu. Nah, maka prosesinya itu ada dalam ibadah haji kita sekarang. Karena ini ujian besar gitu. Itu iblis datang ketika perjalanan itu agar jangan sampai ke tempat penyembelihan. Makanya ada lempar jumroh, itu kan melempar iblis. Gitu. Nah, kemudian Nabi Ismail yang masih kecil itu, calon nabi itu, dia ketundukan kepada Allah itu masya Allah. Falamma watallahu lil jabin. Jadi ketundukannya itu kalau menyembelih itu seperti prosesi kurban tuh. Jadi Nabi Ismail nggak mau lihat ayahnya khawatir sedih gitu kan. Khawatir ayahnya sedih atau khawatir dianya juga sedih. Maka membelakanginya tuh, nggak melihat kan? Dimiringkan gitu kan? Dimiringkan ya. Dimiringkan. Nah, tidak menghadap wajah tidak Nabi menghadap Ibrahim. wajahnya. Dan Nabi Ibrahim juga sudah menajamkan pisaunya itu. Kan? Nah di saat sudah prosesinya barulah Allah gantikan dengan kurban yang besar itu. Lulus ujian gitu kan. Nah ini kan prosesinya masya Allah. Nggak hanya melibatkan keluarganya yang bertiga itu, tapi iblis datang untuk ngomporin, nggak usah itu hanya mimpi belaka gitu kan. Nah iblis ini ketika menggoda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini dalam perjalanan ya, Set ya. Makanya ada syiar Islam itu yang namanya lempar jumroh itu kalau haji menarik. Betul. Semangat kita saja. Lemparnya sekuat tenaga karena kita menimpuk musuh Allah nih. Nah ini bisa dilanjutkan, Set. Konteks ketika iblis menggodaan. Makanya sampai 3 kali kan. Datang lagi, dilempar lagi, datang lagi. Artinya iblis nggak pernah putus asa untuk menggoda. Nah, tapi Nabi Ibrahim juga nggak pernah bosan untuk melawan iblis. Emang sirok perselisihan pertikaian antara anak Adam dengan iblis itu terus berlanjut. Maka kita nggak boleh juga pesimis, putus asa. Ketika pun dalam perjuangan kita gitu kan, dalam berdakwah banyak
ujian, banyak rintangan. Bahkan dalam kasus Rasulullah kadang juga perang kalah gitu kan. Itu jangan sampai mematahkan semangat kita. Makanya Allah pasti bersama kita. Allah akan membantu semua pihak yang berada di jalan Allah. Nah, Masya Allah. Sahabat Yamani, luar biasa bahwa ternyata di dalam perjalanan kisah ini ada motivasi semangat ya, bahwa pertarungan antara kebenaran dan kebatilan itu akan terus akan terus. Tetapi yang paling penting yang dicontohkan Nabi Ibrahim adalah melawan ya untuk bisa eksis ya, bahasanya sederhananya seperti itu ya. Betul. Nah, maka prosesi ini yang tadi mulai sa'i, sofa, marwah, kemudian ritual kurban, itu hadir setiap tahun. Maknanya agar kita punya mental seperti mentalnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi bukan sekedar seremonial belaka ya. Kenapa itu tiap tahun kemudian menjadi syariat ya? Sehingga orang yang sudah berhaji, berumroh, itu dia sudah menapaktilasi dengan pribadinya sendiri. Harusnya terjadi perubahan yang monumental. Nah, perubahan ini akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Makanya orang-orang yang berumroh, berhaji, Masya Allah, dia sudah menapaktilasi semua perjalanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi semacam pelaku ya. Betul, pelaku utama. Pelaku utama dalam kisah heroik ini ya. Sangat heroik itu. Betul. Nah, maka agar itu tidak lupa, Allah hadirkan Nabi Ibrahim dalam solat kita. Ya, itu yang selalu kita sebut terus. Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Enggak hanya Ibrahim tapi keluarga Nabi Ibrahim. Nah, kalau keluarga Nabi Ibrahim berarti kan kita diminta oleh Allah untuk menjadikan keluarga kita sebagaimana keluarganya Nabi Ibrahim. Yang ketaatannya kepada Allah tanpa penolakan. Apapun untuk Allah lakukan. Nah, makanya Allah sebut Nabi Ibrahim, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah jadikan Ibrahim itu sebagai kekasih. Nah, kalau kekasih itu, Masya Allah, ibadahnya kan bahagia. Karena bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diharapkan ketika kita sudah mengenal Nabi Ibrahim dan keluarganya, kita akan menjadi orang yang paling bahagia dalam ibadah, paling bahagia dalam dakwah, dan tentunya bahagia untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Ustaz. Luar biasa, Ustaz. Ternyata banyak hal yang belum kita ketahui banyak tentang perjalanan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga. Tetapi paling tidak dalam kajian ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan, Ustaz ya, boleh bilang begitu, bagaimana yang pertama adalah menyelami ya keberadaan Allah dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, Ustaz ya, dengan alam, dengan kejadian ya, fenomena-fenomena yang bisa mengenalkan kita lebih dalam lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menanamkan sejak dini ya tentang kecerdasan hati dan kecerdasan pikiran, Ustaz ya. Betul. Untuk bisa menangkap nilai kebenaran itu. Dan yang ketiga tadi, bagaimana tetap semangat untuk berdakwah di dalam keluarga sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya, untuk dengan doa-doa ya, Ustaz. Oke, Ustaz, kita karena waktu juga yang membatasi kita, Ustaz. Untuk itu, Ustaz, bisa memberikan semacam kesimpulan atau closing dalam kajian kali ini. Baik, sahabat Yamani yang dirahmati Allah, jadi kita dihadirkan dengan kisah yang monumental, teladan Nabi Ibrahim Allah abadikan dalam Al-Quran. Itu semata agar kita terus menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, mudah-mudahan seperti taatnya Ibrahim, yang tidak pernah menolak apapun perintah Allah itu.
Nah, kita juga mudah-mudahan menjadikan keluarga kita sebagaimana keluarganya Ibrahim yang Allah abadikan dalam Quran, bahkan Allah abadikan dalam sholawat-sholawat yang kita baca setiap hari. Maka ketika kita membaca Al-Quran, bertemu dengan kisah-kisah Nabi Ibrahim, kita berharap kita pun akan menjadi orang mulia, kekasih-kekasih Allah, yang kelak insya Allah akan bertemu dengan Allah dalam kondisi Allah ridho kepada kita. Demikian. Insya Allah, luar biasa Ustaz. Terima kasih Ustaz sudah datang ke studio Yamani TV. Mudah-mudahan luangan waktunya ini tetap mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi para sahabat Yamani TV, ya, mudah-mudahan kajian-kajian kita bisa memberikan nilai tambah, bisa memberikan motivasi yang luar biasa di dalam perjalanan kita untuk terus memahami agama yang kita cintai. Demikian sahabat Yamani, luar biasa kita sudah mendengarkan bagaimana kisah heroik dari perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tentunya perjalanan beliau sebagai Khalilullah, ya, bisa memberikan satu teladan yang kuat bagi diri kita untuk terus mencintai agama ini. Dan tentunya dengan kajian ini bisa memberikan motivasi keimanan dan juga nilai-nilai keilmuan di dalam kajian berseri yang dipersembahkan oleh Yamani TV dalam program Road to Ramadan Jannah from Home. Simak terus kajian Yamani dan dapatkan hadiah yang menarik dengan terus mengikuti kajian Yamani ini. Sampai bertemu dalam kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.